Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips ya, bagaimana cara setting gain pada power 4 channel ataupun monoblock dengan menggunakan multimeter agar memperoleh suara yang bersih dari distorsi ya. Yang pertama kali kita lakukan, nah di sini sudah ada repeannya atau contoh-contohnya, langkah-langkahnya. Yang pertama kali kita lakukan, siapkan test tone frekuensi 1 kHz dan 40 atau 50 kHz ya. Untuk 1 kHz digunakan untuk mid-ring, mid-bass dan tweeter. Yang frekuensi 40 atau 50 Hz ini digunakan untuk subwoofer. Jadi ini test tone-nya kalau bisa yang 0 dB ya. Terus kita cari volume maksimal dari head unit dan setting di 75% dari volume maksimal head unit. Kemudian kita cari daya maksimal tiap channel dari power ya. Jadi misal powernya itu 4 channel, kita cari saja tiap channelnya itu berapa sih wattnya. Misal di power Zapco ini sekitar 50 kali 4, maka perhitungannya 50 RMS powernya dikali dengan impedansi speaker. Hasilnya ini nanti kita akar. Kemudian hasil dari perhitungan di atas ini kita jadikan referensi pada multimeter. Yang keempat, kita set multimeter di volt AC karena kita gunakan gelombang bolak-balik ya. Yang kelima, pastikan settingan di HO atau power 4 channel posisi flat dan jangan gunakan loud, bass boost dan crossover. Yang keenam, sambungkan probe atau jarum untuk multitesternya itu ke output speaker pada power 4 channel atau monoblock. Lalu nyalakan test tone. Yang ketujuh, putar gain atau input sensitivity sampai ketemu angka referensinya yang sudah dihitung ini ya. Terus ke-8 selesai, cek ulang apabila sistem ada kekurangan. Ya mari kita lakukan saja ya. Bagaimana sih caranya? Kita hidupkan head unitnya dulu. Nah, ini ngomong-ngomong, head unit ini volume maksimalnya ada di angka berapa ya? Nah, ini volume maksimal head unit di angka 39. Kita hitung saja ya. Di angka 39 dikali 0,75 ada di angka 29,25. Kita set di volume 29 ya. Nah seperti ini kita set di volume 29. Terus ini kan probe-nya atau jarum untuk testernya multimeter sudah kita tancapkan ya, untuk min di min, plus di plus ya. Dan ini untuk input sensitivity atau gainnya kita masih di angka minus ya. Terus jangan gunakan HPF maupun LPF, kita set di full dulu. Dan jangan lupa jangan sambungkan di speaker terlebih dahulu, takutnya nanti tweeter bisa putus. Terus kita cari perhitungan yang ini. Coba kita cari dulu ya. Ini RMS tiap channelnya di angka 50 watt ya. Kita kalikan impedansi speaker yang digunakan ada di angka 200. Coba kita akar. Jadi akar 200. Akar 200 ada di angka 14,14. Kita catat terlebih dahulu ya.
hasilnya di angka 14,14. Maaf kalau tulisannya jelek ya. Nah, jika sudah, kita hidupkan multimeter. Ini kita set di volt AC meter ya. Nah, seperti ini. Range-nya kita rubah ke angka aja ya. Terus kita jalankan test tone. Nah, test tone-nya seperti ini. Ini 1000 Hz atau 1 kilo. Dan jangan lupa equalizernya dimatikan dulu. Terus untuk bass boost-nya kita matikan ya. Load-nya jangan kita hidupkan. Nah, ini mati semua. Terus EQ nya kita off kan ya, off kan. Nah, lalu kita putar gain nya ya sampai di angka 14,4. Oh ya, di sini kita set di repeat aja ya, satu kali. Nah, kita repeat satu kali ya, yang 1 kHz. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita putar gainnya ini sampai dia mencapai angka 14,4. Bentar. Kita putar. Belas koma 14. Nah, oh terlalu banyak. Jadi seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, kita kira-kira seginilah, ada di 14, tak apa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, dapat nilai 14,14, tapi di sini 14,08, toleransi lah sedikit. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk setting gainnya. Kenapa sih harus setting gain? Kok harus dihitung? Karena amplifier juga memiliki distorsi suara. Terkadang ada volume maksimal cuma kok suaranya sember, nggak enak. Itu mungkin settingnya gain dari power itu terlalu besar, malah suaranya nggak enak, terus bisa menimbulkan suara kurang bersih atau bahasa Jawanya kemeresek. Jadi semisal speaker itu diam nggak memainkan musik ya, dia ada suara kresek. Nah, itu kadang setting gainnya terlalu besar. Kalau ini, dengan cara ini dimaksudkan agar suara yang dihasilkan itu benar-benar bersih. Dan mengapa sih kita set di angka 70% dari maksimal volume speaker? Karena head unit sendiri juga memiliki distorsi suara ya. Apalagi head unit Cina itu kadang lebih banyak distorsinya.
di volume tertentu itu sudah terjadi distorsi suara atau perubahan suara. Maka dari itu saya berikan tips cara setting gain yang kurang lebih benar ya. Apabila ada master atau suhu yang lebih mengerti bisa tambahkan di bawah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pengetesan subwoofer seperti ini. Nah, jadi untuk perhitungan subwoofer di mana kita set probes-nya ini atau jarum jarum multitesternya kita jadikan mode bridge ya. Nah, kita jadikan mode bridge, terus kita hitung angkanya. Jadi untuk RMS-nya power Zapco ini di bridge mono sekitar 190 watt, kita kalikan 4 karena subwoofer yang mampu di handle power Zapco ini sebesar 4 ohm ya. Coba kita lakukan perhitungan. 190 kali 4 di 760 ya. Jadi akar 760 27,56. Hasilnya di 27,56 kurang lebih. Nah, terus kita set di testone 40. Ini kita repeat saja ya. Repeat 1 kali. Nah, terus kita setting coba. Nah, di sini yang tadi settingan yang tadi itu hasilnya di 22. Maka kita coba posisikan minus dulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini 1,96. Coba kita lakukan setting. Kita putar sampai hasilnya 27. Nah, kurang lebih lah 27,50. Nah, jadi seperti ini ya settingnya. Sebenarnya sama, cuma yang membedakan testone dari head unitnya. Kalau mid bass, mid ring, tweeter kita gunakan yang 1 kilo. Terus yang subwoofer kita gunakan 40 atau 50 ya. Ngomong-ngomong di sini kalau terdapat tulisan minus 5 dB ini sengaja saya gunakan minus 5 dB karena kadang di mode aux atau mode Bluetooth itu level suaranya berbeda-beda. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Untuk tes setting gain dari power monoblock juga sama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Kalau mau tanya silakan komen-komen di bawah, atau yang sudah paham bisa menambahkan agar teman-teman yang lainnya lebih bisa mengerti ya. Nah, kurang lebih seperti ini cara tesnya. Apalagi ya cukup lah. Cukup seperti ini caranya. Silakan komen-komen, like dan subscribe-nya.
yang mau di-share ya monggo di-share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.